Bab 2531. Jensen, apakah kau akan menjadikan aku musuhmu demi orang ini? Ekspresi Felton menjadi gelap dan dia melotot tajam ke arah Jensen. Tuan Vermeer, saya ulangi ini, saya tidak bermaksud menentang Anda. Tuan Wolf tidak melakukan apapun kepada Anda, tetapi Anda telah merendahkannya. Anda tidak punya hak di sini. Tuan Wolf menawari saya pil dan jika Anda berniat menyakitinya, saya tidak akan tinggal diam. Kata Jensen dengan tenang. Wah, kamu. Baiklah, Jensen, Rene, kalian yang meminta ini. Karena kalian berdua bersikeras melindunginya, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Felton sangat marah dengan kenyataan bahwa Rene dan Jensen terus melindungi Leon. Karena tidak ingin membuang-buang waktu lagi, dia melambaikan tangannya dan memerintahkan pengawalnya, kalian berdua akan berurusan dengan Hu. Hancurkan dia dan berikan dia pada anjing-anjing pemburu. Aku akan menangani Jensen dan Rene. Status Rene dan Jensen menyaingi statusnya dan terlebih lagi, Rene adalah wanita yang diminatinya. Jika dia punya pilihan lain, dia tidak akan memilih menyakitinya. Namun, Rene dan Jensen bersikeras melindungi Leon sehingga dia hanya bisa mengendalikan mereka sementara pengawalnya menjaga Leon. Ini adalah pilihan terbaiknya. Selama dia bisa menahan Rene dan Jensen, kedua pengawalnya bisa mengurus Leon dan menyelesaikan semuanya. Baik, Tuan, jawab para penjaga. Tanpa ragu, mereka mengeluarkan energi sejatinya dan menyerang Leon. Sombong sekali. Leon kehilangan kesabarannya dan hendak menyerang ketika Rene mendahuluinya. Jangan berani-beraninya. Rene mendengus dan mengulurkan tangannya untuk meluncurkan dua gelombang energi sejati ke arah para penjaga agar mereka tidak bisa melukai Leon. Rene, akulah yang harus kau hadapi. Felton bersiap untuk ini dan mengarahkan energi sejatinya yang kuat ke Rene. Oh, tidak. Rene memucat. Meskipun dia mencapai tahap kaisar awal, dia masih lebih lemah daripada Felton di tahap kaisar menengah. Dia tidak berani menerima serangannya secara langsung, dia juga tidak dapat menghindar karena Leon berada tepat di belakangnya karena dia tidak ingin memberi mereka kesempatan untuk menyakiti Leon. Tepat saat dia ragu-ragu, serangan Felton mencapai dirinya. Nona Morrison, izinkan saya membantu. Jensen bereaksi cepat dan berlari ke arah Rene. Dia mengulurkan lengannya dan melancarkan serangan kuat untuk menangkis serangan Felton. Bab 2532. Bam! Setelah suara yang memekakan telinga, serangan gabungan yang diluncurkan oleh Rene dan Jensen berbenturan dengan energi Felton yang sebenarnya. Meskipun keduanya mencapai keadaan kaisar awal, mereka baru saja mencapai level ini sementara Felton sudah lama mencapai keadaan kaisar menengah. Saat serangan mereka berbenturan, Felton tetap diam sepenuhnya sementara dua lainnya mundur karena tekanan energinya. Dia hebat. Ekspresi mereka menjadi gelap begitu mereka menenangkan diri. Awalnya, mereka pikir mereka bisa memiliki kesempatan melawan Felton sekarang setelah mereka berdua mencapai keadaan kaisar awal. Namun, pukulan biasa dari Felton dapat dengan mudah mengalahkan mereka dan kekuatannya melampaui apa yang mereka bayangkan. Bahkan jika mereka bertarung bersama, tidak mungkin mereka bisa mengalahkannya. Tuan Wolf, Felton terlalu kuat dan kita tidak bisa mengalahkannya. Nona Morrison dan aku akan menghentikannya, jadi larilah selagi bisa. Jensen tersadar dan berteriak pada Leon. Leon adalah target utama Felton. Meskipun mereka tidak dapat mengalahkan Felton, mereka seharusnya dapat mengulur waktu. Yang perlu mereka lakukan adalah membuat Felton sibuk selama beberapa waktu sehingga Leon dapat melarikan diri. Ya, Tuan Douglas benar. Lari, desak Rene. Dia setuju dengan Jensen dan menyadari bahwa mereka tidak dapat mengalahkan Felton. Saat ini, mereka hanya dapat mengulur waktu untuk memberi Leon waktu untuk melarikan diri. Selama dia berhasil melarikan diri, Felton tidak akan berani melakukan apapun kepada mereka berdua karena takut pada keluarga mereka. Dengan begitu, semua masalah akan terselesaikan. Mencoba melarikan diri. Tidak mungkin. Felton mengejek dan langsung melihat apa yang mereka pikirkan. Meluncurkan serangan lain ke Jensen dan Rene, dia berteriak kepada para penjaga, apa yang kalian berdua lakukan? Hancurkan Hu. 4. Ya,
Para penjaga tersadar. Mereka berhenti lebih awal dan menahan diri untuk tidak menyerang Leon karena Rene dan Jensen menghalangi. Sekarang setelah Felton menghalangi mereka, para penjaga tidak lagi merasa khawatir. Tidak berani ragu, mereka segera mengelilingi Rene dan Jensen dan masing-masing melancarkan serangan kuat ke Leon. Oh tidak, Jensen dan Rene memucat. Mereka ingin segera menyelamatkan Leon tetapi keduanya dihalangi oleh Felton. Mereka membutuhkan seluruh kekuatan untuk menahan serangan intensif Felton, jadi mereka tidak mungkin menyelamatkan Leon. Para penjaga, lawan kedua orang itu dan bantu Tuan Wolf melarikan diri. Di saat-saat terakhir, Jensen berteriak kepada pengawalnya sambil melawan Felton bersama Rene. Bab 2533. Siap, Tuan. Para pengawal itu tidak menunda dan keduanya melancarkan serangan ke pengawal Felton, berusaha memaksa mereka menyerah. Minggir. Ekspresi Felton menjadi gelap. Para penjaga hendak menghabisi Leon, jadi Felton tidak akan membiarkan siapapun ikut campur. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan gelombang energi sejati yang kuat yang langsung melumpuhkan para penjaga Jensen. Oh tidak, kedua pengawal Jensen terguncang. Mereka hanyalah pengawal biasa yang menjalankan tugas untuk Jensen. Oleh karena itu, mereka hanya berada di negara penguasa tingkat lanjut, yang berjarak bermil-mil dari negara kaisar menengah tempat Felton berada. Oleh karena itu, tidak ada cara mereka dapat menahan serangan Felton. Bam, bam, setelah dua suara yang memekakkan telinga terdengar, keduanya terlempar oleh energi sejati Felton dan terbanting keras ke tanah. Begitu mereka mendarat, rasa sakit yang tajam menusuk dada mereka dan mereka masing-masing memuntahkan darah sebelum tergeletak-tergeletak di tanah. Mati. Kedua penjaga itu berada tepat di depan Leon dan memulai serangan mereka. Oh, tidak. Hati Rene dan Jensen hancur melihat pemandangan itu. Mereka berdua sibuk melawan Felton dan tidak bisa bergegas menyelamatkan Leon. Para penjaga yang bekerja untuk Jensen telah dikalahkan oleh Felton dan Leon menjadi rentan terhadap para penjaga Felton. Kalau mereka tidak salah, Leon tidak akan bisa lolos kecuali ada keajaiban. Keduanya hanya bisa menyaksikan serangan itu melesat ke arah Leon dengan putus asa. Ariela merasakan hal yang sama. Leon memberinya pil yang membantunya melewati masa-masa sulit dalam pelatihannya, dan ia tetap bersyukur atas hal itu. Melihat Leon dalam bahaya, dia sangat ingin menolong. Namun, dia baru saja mencapai level penguasa awal dan kedua pengawal itu berada di level penguasa lanjutan. Mereka jauh lebih kuat darinya dan dia tidak bisa membantu Leon bahkan jika dia mau. Sudah waktunya mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Berbeda dengan reaksi Rene, Jensen, dan Ariela, Felton mencibir dan menatap Leon seolah-olah dia sudah mati. Dia tidak tahu seberapa kuat Leon, tetapi dia tahu bahwa Leon hanyalah wakil presiden Shinshin Group dan bukan seseorang dari keluarga kuat. Dilihat dari usia Leon, Felton berasumsi dia lemah dan bukan tandingan para penjaga. Jika dia tidak salah, Leon akan terluka parah atau mati akibat serangan itu dan tidak ada kemungkinan lain. Namun, kenyataan sangatlah kejam dan apa yang terjadi selanjutnya mengguncang mereka semua. Bab 2534. Kau baru saja berada di tingkat penguasa tertinggi dan berani menantangku. Ketahuilah posisimu. Leon mengejek. Tepat saat dia hendak melawan, dia teringat sesuatu. Setelah mengalahkan bos selatan, dia dan orang kepercayaannya semuanya berlatih dan membuat kemajuan dalam pelatihan mereka. Energi sejati Leon mencapai tahap Maharaja lanjutan dan dia hampir mencapai tahap Maharaja puncak. Berdasarkan energi yang dideteksinya dari para penjaga, mereka berada dalam kondisi penguasa tingkat lanjut dan sedikit lebih lemah darinya. Meski memiliki segala macam tipu daya, dia hanya perlu menggunakan energi sejatinya untuk mengurus para penjaga dan bahkan tidak perlu menggunakan energi spiritual. Selain itu, selama ini ia hanya fokus melatih energi spiritualnya dan mengabaikan pertumbuhan energi sejatinya. Karena sekarang dia menghadapi musuh yang levelnya sama, dia memutuskan bahwa ini adalah kesempatan sempurna baginya untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman dan mencapai puncak overload state sesegera mungkin. Dengan pemikiran itu, dia tidak menggunakan energi spiritualnya dan melancarkan dua gelombang energi sejati ke arah dua penjaga itu. Bam, bam,
Setelah dua suara keras terdengar, serangan mereka saling beradu. Meskipun energi sejati Leon berada pada level yang sama dengan para penjaga, fisiknya sangat kuat setelah semua yang dialaminya. Bersamaan dengan harta yang dimilikinya, dia praktis tak terkalahkan sehingga para penjaga tidak mungkin bisa mengalahkannya. Saat serangan mereka beradu, Leon tetap diam sementara kedua penjaga terpaksa mundur di bawah tekanan energi sejati Leon. Leon mengambil kesempatan untuk menyerang dan menyerbu penjaga yang paling dekat dengannya. Oh, tidak. Penjaga itu menjadi pucat. Dia hanya menenangkan diri dan tidak dalam posisi untuk menghindari serangan Leon. Dengan tergesa-gesa, ia melancarkan serangan balik yang putus asa dalam upaya menghentikan Leon. Bam! Saat mereka beradu, energi sejati Leon merobek pertahanan penjaga itu dan menghantam dadanya, membuatnya terpental. Begitu penjaga itu mendarat, dia meludahkan darah dan jatuh terduduk di tanah. Ketahui tempatmu, bocah nakal. Penjaga lainnya tersadar dan melancarkan serangan dari belakang Leon. Berdasarkan percakapan sebelumnya, dia bisa tahu bahwa Leon memiliki kekuatan yang sama dengannya. Sekarang Leon menyerang penjaga lainnya, punggungnya terbuka dan ini adalah kesempatan yang sempurna bagi penjaga itu untuk menyerang. Tak menyia-nyiakan kesempatan itu, pengawal itu menyerbu ke depan tanpa ragu-ragu, tahu bahwa ia akan mampu membalaskan dendam rekannya. Sayangnya, dia meremehkan Leon. Dari kota Springfield hingga wilayah selatan, Leon mengalami berbagai pertempuran dan pengalaman hampir mati. Dalam hal kekuatan dan keterampilan, ia menyaingi orang-orang seperti bos selatan sehingga tidak mungkin penjaga ini dapat melukainya. Bab 2535, Kaulah yang seharusnya tahu tempatmu. Leon mendengus dan melompat ke udara untuk menghindari serangan itu. Kemudian, dia berbalik dan mendaratkan tendangan kuat yang ditujukan ke leher penjaga itu. Cepat sekali, penjaga itu terkejut oleh kuatnya energi sejati yang dimiliki Leon. Awalnya ia mengira bisa memberikan kerusakan besar dengan elemen kejutan. Namun, yang membuatnya bingung, Leon cukup cepat menghindari serangannya dan melancarkan serangan balik. Pergerakan Leon halus, tidak ada gerakan yang berlebihan, yang membuatnya terkejut. Penjaga itu masih dalam momentum serangan awalnya dan tidak punya waktu untuk menghindar. Pada saat-saat terakhir, ia berguling dari tanah untuk menjauhkan diri dari Leon. Akan tetapi, serangan Leon memiliki jangkauan yang luas dan penjaga itu terlambat satu langkah. Meskipun ia berhasil menghindari pukulan di lehernya, energi sejati Leon menyerang dadanya dan ia langsung terpental. Pohon. Paling parah, penjaga itu meludahkan darah dan mengalami luka dalam seperti penjaga lainnya. Apa? Bagaimana mungkin? Felton terkejut dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sepengetahuannya, Leon hanyalah seorang wakil presiden Shinshin Group yang tidak berasal dari keluarga berpengaruh manapun. Negara, membuat mereka cukup tangguh di kalangan generasi muda. Selain beberapa keturunan langsung dari keluarga kuat, kekuatan para penjaga ini tak tertandingi. Mengingat usia Leon, Felton berasumsi bahwa para penjaga dapat dengan mudah menjaganya. Yang membuatnya bingung, para penjaga malah kalah. Peristiwa ini begitu surrealis hingga dia terguncang sampai ke inti. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang terkejut. Rene, Jensen, dan Ariela juga merasakan hal yang sama. Karena latar belakang Leon yang sederhana dan usianya yang masih muda, mereka semua berasumsi bahwa Leon lemah atau bahkan bukan seorang seniman bela diri. Setidaknya, tidak mungkin dia bisa selamat dari serangan para penjaga. Yang mengejutkan mereka, Leon ternyata adalah seorang seniman bela diri yang cukup tangguh yang mengalahkan para penjaga dengan mudah. Hal ini mengejutkan mereka dan mereka langsung menyadari mengapa Leon tetap tenang sepanjang waktu. Leon tidak pernah mau diganggu tanpa melawan dan mereka semua meremehkannya. Bab 2536. Hebat, Tuan Wolf, kami tidak tahu bahwa Anda berada di negara penguasa tingkat lanjut. Kami tampaknya tidak mengkhawatirkan apapun. Rene, Jensen, dan Ariela semuanya sangat gembira dan kekhawatiran di hati mereka lenyap seketika. Melalui gelombang energi sejati di sekitar Leon saat ia bertarung melawan para penjaga, mereka dapat mengetahui bahwa ia berada dalam kondisi penguasa tingkat lanjut.
Meskipun mereka tidak tahu bagaimana Leon berhasil mengalahkan para penjaga dengan mudah ketika dia berada di level yang sama dengan mereka, mereka tahu satu hal, Felton terhenti dan para pengawalnya dikalahkan. Selama Leon mengambil kesempatan ini untuk lari, Felton tidak akan dapat berbuat apa-apa dan semua masalah akan terselesaikan begitu Leon berhasil melarikan diri. Tidak mungkin. Ini tidak nyata. Bertentangan dengan reaksi mereka, Jacob, yang menunggu Leon mempermalukan dirinya sendiri, membeku dan menatap Leon dengan tidak percaya. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Leon, dia diberitahu bahwa Leon hanyalah seorang wakil presiden Shinshin Group dan dia memandang rendah Leon karena itu. Bahkan ketika Leon menghabiskan lebih dari 200 juta untuk membeli semua ramuan langka dan memberikan beberapa pil alkimia yang kuat, kebenciannya terhadap Leon tetap ada. Dalam pikirannya, Leon hanyalah perwakilan grup Shinshin dan tidak dapat menyainginya dalam hal status dan kekuatan. Oleh karena itu, ia terus merasa lebih unggul daripada Leon. Diliputi rasa cemburu terhadap Leon, dia bahkan berharap Felton bisa memberi Leon pelajaran. Yang membuatnya bingung, Leon berhasil mengalahkan dua penjaga di negara penguasa tingkat lanjut. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Keluarga Heket cukup berpengaruh dan sebagai putra tertua, ia berada dalam tahap penguasa awal, sama seperti Ariela. Bahkan Rene hanya berada di tahap overload tingkat lanjut sebelum dia meminum pil Motherwort. Karena Leon dapat mengalahkan dua penjaga di tingkat penguasa tertinggi, ini berarti dia setidaknya berada di tingkat penguasa tertinggi atau lebih tinggi, yang membuatnya sekuat kebanyakan keturunan keluarga berpengaruh. Ini juga berarti bahwa Leon melampaui Jacob sejauh bermil-mil dan ini benar-benar menghancurkan rasa superioritas Jacob. Terguncang, dia tidak dapat mengerti mengapa orang seperti Leon begitu kuat dan berjuang untuk menerima hal ini. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Felton pulih dari keterkejutannya dan ekspresinya menjadi gelap. Seperti Jacob, dia tidak dapat memahami mengapa Leon begitu tangguh atau bagaimana dia berhasil mengalahkan para penjaga. Tetap saja, kebenciannya terhadap Leon tidak mengizinkannya membiarkan Leon hidup meskipun dia menunjukkan kekuatan yang tidak terduga. Karena para penjaga tidak dapat mengalahkan Leon, Felton memutuskan bahwa ia perlu mengambil tindakan sendiri. Dengan pemikiran itu, dia mengulurkan kedua lengannya dan mengirim Rene dan Jensen terbang dengan energi sejatinya untuk menghentikan mereka ikut campur. Bab 2537. Coba kulihat apa yang bisa kau lakukan. Ambil ini. Memanfaatkan kesempatan dari jarak antara dirinya dan kedua orang lainnya, Felton melompat ke udara dan melesat ke arah Leon, berniat untuk menghancurkan Leon sendiri. Tuan Vermeer, Anda harus melewati saya jika Anda ingin menyakiti Tuan Wolf. Jensen adalah orang pertama yang bereaksi. Tidak berani menunda, ia bergegas dan berdiri di hadapan Leon. Dia lalu melancarkan pukulan kuat ke Felton untuk menghentikannya melukai Leon. Minggir. Felton mendengus dan mengarahkan energinya yang sebenarnya ke Jensen. Tuan Douglas, biarkan aku membantumu. Rene tahu bahwa Jensen tidak akan sanggup menahan serangan Felton sendirian dan bergegas menghampirinya tanpa ragu-ragu. Dia melancarkan pukulan kuat yang dipadukan dengan energi sejati Jensen saat mereka menangkis serangan Felton. Bam! Setelah suara keras, serangan gabungan yang dilancarkan Jensen dan Rene bertemu dengan serangan Felton. Seperti yang diduga, Felton terlalu kuat dan keduanya sekali lagi terlempar jauh. Untungnya, serangan gabungan mereka berhasil menghentikan Felton. Sialan! Felton sangat marah karena dia dihentikan. Meski ia telah mencapai tahap kaisar menengah, yang membuatnya jauh lebih kuat dari Rene dan Jensen, mereka berdua merupakan seniman bela diri di tahap kaisar awal. Dengan mereka bekerja sama untuk melindungi Leon, akan menjadi tantangan bagi Felton untuk melewati pertahanan mereka untuk mencapai Leon. Dia frustrasi namun tidak berdaya. Kau adalah target Felton. Tuan Douglas dan aku akan menghentikannya. Ambil kesempatan ini untuk lari tanpa kami. Rene mendesak sambil melawan Felton. Dia tahu bahwa dia entah bagaimana berhasil menghentikan Felton dengan bekerja sama dengan Jensen, tetapi Felton berada satu tingkat di atas mereka dan mereka tidak dapat menyainginya dalam hal kekuatan. Mereka hanya bisa bertahan beberapa menit dan membuatnya sibuk sementara Leon berlari.
Selama Leon mengambil kesempatan ini untuk lari, Felton tidak akan berani menyakitinya atau Jensen karena mengkhawatirkan keluarga mereka masing-masing. Ini akan menyelesaikan semua masalah. Ya, Nona Morrison benar. Tuan Wolf, silakan pergi. Jensen setuju. Ia sependapat dengan Rene dan tahu bahwa ia tidak dapat mengalahkan Felton. Untuk saat ini, satu-satunya pilihan mereka adalah Leon melarikan diri secepat mungkin. Jika mereka menunggu hingga Felton mengalahkannya dan Rene, Leon tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Bab 2538. Sialan, apa aku akan membiarkannya pergi begitu saja? Felton merasa sedih ketika mendengar keduanya mendesak Leon untuk lari. Kebenciannya terhadap Leon tidak memungkinkan Leon untuk pergi, tetapi dengan Rene dan Jensen yang menghalanginya, dia tidak dapat menyisihkan waktu untuk menemui Leon. Jika Leon memanfaatkan kesempatan ini untuk berlari, ia hanya bisa berbuat sedikit selain menonton. Oleh karena itu, dia benar-benar frustrasi, tetapi tidak berdaya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengguncang mereka semua. Lari, itu tidak perlu. Nona Morrison, Tuan Douglas, terima kasih, tetapi Felton tidak akan bisa melukaiku. Kalian berdua harus minggir. Serahkan dia padaku. Leon menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatan keseluruhannya yang mencapai tingkat mahakuasa lanjut, bahkan bos barat sendiri tidak akan dianggap sebagai ancaman, apalagi putranya, Felton. Sejak bertemu Felton di acara Buket Bunga, Felton bersikap arogan. Selain merendahkan Leon, tindakannya kini meningkat menjadi kekerasan. Hal ini membuat Leon kesal dan ia memutuskan untuk memberi Felton pelajaran. Namun, Rene dan Jensen masih berdiri di depannya dan dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk menyerang Felton. Oleh karena itu, ia hanya bisa meminta mereka mundur karena khawatir terjebak dalam baku tembak. Apa, kau ingin berurusan dengan Felton? Apakah kita mendengarnya dengan benar? Baik Rene maupun Jensen tidak mempercayai apa yang mereka dengar. Berdasarkan apa yang mereka deteksi dari energi Leon, mereka dapat mengetahui bahwa Leon hanya berada dalam keadaan penguasa tingkat lanjut, bermil-mil jauhnya dari keadaan kaisar menengah tempat Felton berada. Dengan mempertimbangkan hal itu, tidak mungkin mereka bisa mengalahkan Felton bahkan jika mereka bertiga bekerja sama, apalagi jika Leon menghadapi Felton sendirian. Saat ini, kesempatan terbaik Leon adalah berlari selagi ia bisa. Mereka heran, Leon menolak untuk berlari dan bersikeras menghadapi Felton sendirian. Tindakan ini sama saja dengan bunuh diri dan tidak seorang pun di antara mereka yang dapat memahami mengapa Leon begitu percaya diri. Tentu saja, Ariella dan Jacob yang ada di belakang mereka semua terkejut bahwa Leon juga menantang Felton. Kau tidak salah dengar, Nona Morrison, Tuan Douglas, jangan khawatir. Felton bahkan bukan ancaman. Aku bisa menghancurkannya hanya dengan satu jari. Merasakan kekhawatiran mereka, Leon mengangkat satu jari dan menantang Felton dengan nada menghina. Bab 2539. Apakah dia sudah gila? Rene, Ariella, Jensen, dan Jacob semuanya terkejut. Mereka semua tahu bahwa Felton berada dalam keadaan kaisar menengah dan di antara seniman bela diri yang lebih muda, hanya Hugo yang dapat menyainginya dalam hal kekuatan. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa bahkan Hugo akan kesulitan untuk menang melawan Felton. Namun, Leon menuntut untuk melawan Felton dan bahkan mengklaim dia bisa menang hanya dengan satu jari. Tidak mungkin mereka akan mempercayai apa yang dikatakannya. Oleh karena itu, mereka berasumsi bahwa Leon sangat frustrasi dengan provokasi Felton sehingga ia mulai kehilangan kendali dalam upaya untuk mengejek Felton. Selain itu, mereka tidak dapat memikirkan penjelasan yang masuk akal. Sombong sekali. Mari kita lihat bagaimana kau akan menghancurkanku dengan satu jari. Rene, Jensen, minggirlah. Felton tertawa marah dan membentak sikap Leon yang menghina. Karena tidak dapat menahan amarahnya lebih lama lagi, dia mengulurkan kedua tangannya dan mengirimkan dua gelombang energi yang sangat besar ke arah Rene dan Jensen sementara mereka sedang teralihkan. Oh, tidak. Rene dan Jensen sama-sama memucat ketika mereka merasakan serangan Felton. Sesaat gangguan sudah cukup untuk membuat perbedaan dalam pertarungan antara seniman bela diri yang terampil.
Karena kata-kata Leon yang arogan, perhatian keduanya teralih dan serangan Felton yang tiba-tiba membuat mereka terkejut. Saat mereka tersadar, sudah terlambat untuk menghentikan Felton atau menangkisnya. Pada saat-saat terakhir, mereka terpaksa mundur beberapa langkah untuk menghindari serangan. Namun, karena itu, mereka meninggalkan celah terbuka dan Felton melihat kesempatan untuk menyingkirkan mereka. Dia melompat ke udara secepat kilat dan melesat melalui celah di antara Rene dan Jensen untuk melepaskan diri dari ikatan mereka, sebelum menyerang Leon. Bocah, saatnya mati. Felton meraung jahat. Butuh usaha keras baginya untuk menerobos pertahanan Rene dan Jensen dan mencapai Leon. Karena itu, dia tidak mau menunjukkan belas kasihan. Tanpa ragu, dia mengerahkan gelombang energi yang kuat saat melancarkan pukulan mematikan ke arah Leon untuk melampiaskan kekesalannya. Awas, menghindar. Rene memucat dan berteriak. Sekarang setelah Felton berhasil menembus pertahanan mereka, akan menjadi tantangan bagi mereka untuk segera menyelamatkan Leon atau menghentikan Felton. Untungnya, Leon juga cukup tangguh. Karena dia berada di Advance Overload State, setidaknya dia bisa menghindari serangan Felton. Begitu Leon berhasil menghindar, Rene dan Jensen dapat bergegas menyelamatkannya. Bab 2540. Lakukan saja, ejek Leon. Mengabaikan kata-kata Rene, dia melangkah maju dan menunjuk ke depan. Sambil melaksanakan Earthly Plunder, dia menghadapi serangan Felton secara langsung. Dengan tingkat kekuatannya saat ini, dia hanya perlu menggunakan energi spiritualnya untuk menangani Felton, yang berada dalam keadaan kaisar menengah. Akan tetapi, karena Felton cukup tangguh, Leon memutuskan untuk melatih dirinya dengan Felton untuk meningkatkan keakrabannya dengan teknik Sage. Sudah berakhir. Sudah gila. Rene, Jensen, dan Ariela semuanya tercengang. Rene, yang baru saja mengingatkan Leon untuk menghindari serangan dan menunggu penyelamatannya, tidak menyangka Leon akan mengabaikan peringatannya dan menghadapi Felton secara langsung. Lebih parahnya lagi, Leon melakukannya hanya dengan satu jari. Ini sama saja dengan bunuh diri. Kalau tidak salah, Leon setidaknya akan menderita luka parah begitu serangan Felton mencapai sasarannya. Tidak ada cara lain untuk mengakhiri ini. Seketika, mereka bertiga diliputi kekhawatiran terhadap Leon. Bocah sombong ini pasti ingin mati. Bertentangan dengan reaksi mereka, Jacob mengamati pemandangan itu dengan penuh semangat dan menatap Leon seolah-olah dia orang bodoh. Dia tahu bahwa Felton telah mencapai alam kaisar menengah dan bahkan ketika Rene dan Jensen bekerja sama, mereka tidak dapat mengalahkan Felton. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi Leon yang berada dalam kondisi Maharaja tingkat lanjut bisa mengalahkan Felton. Jika Leon mendengarkan saran Rene dan Jensen untuk lari sebelum Felton tiba di sini, dia mungkin bisa melarikan diri. Akan tetapi, Leon bukan saja tidak mau lari, tetapi ia juga dengan arogan mencoba menangkis Felton dengan jarinya. Ini sungguh bodoh baginya. Karena Leon dianggap sebagai pacar Rene, Jacob cemburu padanya dan akan senang jika Felton membunuh Leon. Mati. Felton mencibir dan menyipitkan matanya dengan jahat ketika dia melihat Leon tidak menghindar. Seperti yang lainnya, dia tidak menyangka Leon sanggup menahan pukulan kuatnya. Selain itu, Leon dengan bodohnya mengira ia dapat melakukannya dengan jarinya. Dari sudut pandang Felton, Leon hanya meminta untuk dibunuh dan ia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dengan pemikiran itu, dia meningkatkan kekuatan serangannya dan bermaksud menghancurkan Leon sekaligus. Dengan begitu, Rene dan Jensen tidak akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Leon. Namun, kenyataan sangatlah kejam dan apa yang terjadi selanjutnya mengguncang dirinya dan yang lainnya.